baiknya kita berdoa. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Ini siapa yang nggak masuk? Zaki. Apa Zaki? Ide. Oke. Ya, apa isinya? Ada yang tahu? Oke, untuk materi kali ini yaitu tentang peraturan perundang-undangan. Sebelum ke materi, saya ingin tanya kepada kalian, apakah kalian sudah mematuhi peraturan lalu lintas? Sudah. Sudah contohnya, mematuhi peraturan lalu lintas, siapa yang ingin memberi contoh? Coba, Ella, silakan apa contohnya? Memakai helm, betul sekali. Nah, di sini apa hubungannya peraturan lalu lintas dengan peraturan perundang-undangan? Ada yang tahu? Apa? Karena peraturan lalu lintas berhubungan atau menggunakan peraturan undang-undangan. Ya, betul sekali. Jadi peraturan lalu lintas itu menggunakan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan sistem pemerintahan. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang pengertian peraturan perundang-undangan. 1 ayat 3. Bunyinya apa? Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum. Oke, maksud di sini negara Indonesia adalah negara hukum di mana setiap kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa itu sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, di sini hukum yang berlaku di Indonesia ada apa aja? Ada yang tahu? Ya, Bu. Apa? Hukum dasar tertulis dan tidak tertulis. Nah, itu ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Di sini ada yang tahu pengertian hukum tertulis apa? Silakan. Hukum tertulis adalah hukum yang telah ditulis dan dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan. Oke, di sini itu hukum tertulis adalah hukum yang ditulis dan dicantumkan di dalam perundang-undangan atau dikodifikasikan atau negara. Undang-undangan itu diatur di dalam pasal 22A Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Ya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini pengertian dari peraturan perundang-undangan yaitu apa? Ada yang mau baca? Peraturan perundang-undangan, silakan yang mau baca. Ya, boleh. Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lain. Tata urutan ini perlu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau aturan yang berlaku dalam hukum, yaitu sebagai berikut. Oke, makasih ya. Nah, di sini kalian bisa pengertian lebih singkatnya. Pengertian tata urutan peraturan perundang-undangan yaitu peraturan tertulis yang ada yang tahu? Norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat negara Yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. ya, betul seperti itu ya. Nah, di sini jadi di peraturan perundang-undangan itu tidak bisa semua orang, seluruh masyarakat Indonesia itu membuat peraturan perundang-undangan. Jadi hanya pejabat yang berwenang saja yang bisa membuat peraturan perundang-undangan. Contoh kecilnya itu tentang peraturan di sekolah. Nah, di sini seluruh warga sekolah atau murid di sini karyawan, guru, tidak semuanya bisa membuat peraturan sekolah. Hanya pejabat yang berwenang atau staf-staf yang bisa membuat peraturan sekolah. Contoh kecil lagi, OSIS. OSIS membuat peraturan. Nah, di sini hanya staf OSIS atau mungkin
perwakilan dari setiap kelas bisa menyuarakan pendapat atau usul, lalu disetujui oleh pembina OSIS, lalu kepala sekolah, seperti itu. Apakah sudah paham? Oke. Apakah ada yang ditanyakan? Oh ya, silakan. Oke, pertanyaannya itu contoh hukum tertulis itu apa dan contoh hukum tidak tertulis itu apa? Oke, di sini contoh hukum tertulis yaitu ada pinter, undang-undang dasar. Dan satu lagi kita sedang membahas apa tadi? Peraturan perundang-undangan. Selain itu ada hukum tidak tertulis, contohnya itu apa? Konvensi. Apa? Konvensi, betul sekali, konvensi. Kebiasaan yang dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, betul, kebiasaan yang contohnya itu pidato kemerdekaan, terus masih banyak lagi ya. Dan di sini hukum adat sama norma. Di sini siapa yang ada yang tahu norma? Ada apa aja norma di Indonesia? Ya, norma kesusilaan, norma hukum. Nanti terus apa lagi? Agama. Oke. Paham ya? Oke. Selanjutnya kalian akan diskusi dengan temannya mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Nanti di situ coba buka buku halaman 55. Ada jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada apa? Undang-undang dasar. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya nanti silakan kalian diskusi dengan kelompoknya. Lalu kalian salah satu kelompok nanti akan mempresentasikan hasilnya ya. Ya, paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Nama saya Fajarila Permatasari. Nama saya Intan Dwi Kusuma Dewi. Nama saya Fatin Melani. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Ini hasil dari kelompok kami. 1. Undang-Undang 1945. Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. 2. Ketua MPR. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan keluar. 3. PPU. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam luar kegentingan yang memaksud. 4. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana semestinya. Ini peraturan lain dengan dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk perintah peraturan perundang-undangan yang pada provinsi. Peraturan daerah provinsi adalah peraturan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama dengan provinsi. Pada kabupaten atau kota, peraturan daerah kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama wali kota atau bupati. Sekian dari kami. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menghadiri pertemuan pada hari ini, Ibu akan memberikan kesimpulan pertama tadi tentang peraturan perundang-undangan, yaitu pengertian tentang peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan tertulis yang membuat norma hukum secara umum yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Nah, selanjutnya itu ada jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Adapun jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan itu ada 7. Yang pertama apa? Kedua? Tiga? Empat? Kelima? Keenam? Dan yang terakhir? Oke, berarti kalian sudah paham ya? Ya, untuk menghadiri pertemuan hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.